Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khobai Pilin Putra, mahasiswa Ansara eh, Teknik Informatika A1, kelas A1 Teknik Informatika dengan NIM 112250117 akan menjelaskan Project Take Home UAS mata kuliah PBO pemrograman berbasis objek berbahasa Java dengan dosen pengampu Pak Rian Naufal Ais. Langsung saja sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu sedikit, baru saya akan mendemokan runnya. Yang pertama ini ada class barang.java, ini adalah super classnya seperti yang diperintahkan dari soalnya. Superclass ini seperti induk yang akan mewariskan sifat-sifat atribut dan metodenya kepada subclassnya atau kelas turunannya seperti anaknya begitu. Dan ini akan diteruskan, diwariskan atau inheritance oleh kelas barang elektronik. Jadi ini ada awal deklarasi kelasnya, public abstract kelas barang di protected, jadi terlindungi, harus dipanggil gitu dan kunci publik barang. Deklarasi variabelnya ini string kode barang. Di barang nih ada string kode barang, string nama barang, dan double harga. Lalu public string get kode barang akan mengembalikan kode barang, dan itu juga selainnya ya helper format rupiah untuk mengatur format dari beruang rupiah. Dan ini ada metode abstrak dan akan dioverride oleh subclass. Lalu selanjutnya ini adalah subclass yang diomongkan atau kelas yang diwariskan atau fungsi inheritance. Ini barang elektronik mewarisi seluruh atribut dan metode dari kelas barang atau superclassnya, lalu menambahkan atribut khusus barang elektronik tambahan gitu. Jadi ini kelas barang elektronik extend atau menurunkan dari kelas barang dan menambahkan fungsi atribut khusus mereka sendiri. Jadi seperti private string kategori, lalu ada garansi dan daya, itu fungsi tambahan mereka. Publik barang elektronik mengembalikan string kode barang dan lain sebagainya, dan ini memanggil konstruktor superclass. Ini public string get kategori mengembalikan kategori, dan ini override get barangnya dari kelas barang Java. Barang itu menampilkan kode barang, nama barang, kategori, format ya atau harganya, garansi, dan daya. Lalu ini ada main Java, nanti saya jelaskan terakhir. Dan ini transaksi, kelas transaksi berfungsi untuk menjelaskan bagaimana transaksi berjalan di belakangnya, codingan transaksinya. Yang diperintahkan adalah bisa bayar tunai atau kredit. Bayar tunai atau cash itu harus pas atau tanpa kembalian. Jika uang kurang atau lebih, maka looping diulang lagi. Jadi ini ada private barang elektronik berjumlah, double total harga, variabelnya dan scanner. Barang ini kelas barang elektronik barang.
berjumlah, total harga, dan scan. Dan ini void transaksi tunai, void bayar tunai, double uang bayar, sebagainya. Ini untuk menampilkan bayaran tunai. Void adalah fungsi untuk transaksinya, transaksi cash. Jadi ini ada fungsi transaksi cash atau bayar tunai. Jadi awal itu menampilkan pembayaran tunai, kedua menampilkan total harga titik dua plus barang format rupiah atau total harga. Dan ini ada perulangan jika uang kurang atau tidak pas, user diminta untuk input ulang. Sistem outprint, masukkan uang tunai harus pas tanpa kembalian. Uang bayar sama dengan double cost double. Jika uang bayar kurang dari total harga akan menampilkan pesan ini. Jika uang bayar lebih dari total harga, menampilkan pesan ini. Bayaran tunai tidak menerima kembalian, masukkan uang pas. File uang bayar total harga dengan total harga. Kalau nggak salah ini jika uang bayar tidak sama dengan total harga, jadi menjalankan ini. Lalu bukan, jika while sedangkan jika uang bayar sama dengan total harga akan menampilkan pesan pembayaran berhasil, uang diterima pas, dan cetak struk. Dan ini untuk fungsi void transaksi kreditnya, tenor di variabel barang kredit dan lain sebagainya. Ini untuk menampilkan pesannya. Dan trigger pilihan tenor, jika pilihan tenor 2 berarti tenornya 12 bulan. Selainnya yaitu 6 bulan. Jika 6 bulan 5% bunganya, dan 12 bulan bunganya 10%. Tenor. Ini bunga persennya dan sebagainya. Lalu ada si cetak struk, memanggil metode double total bayar, tenor, dan cicilan. Barang, jadi ini menampilkan nama barang. Ini get nama barang, mengambil nama barang, variabel nama barang. Habis itu ini jumlah dan metode. Dan jika metode kredit, maka akan menampilkan ini ya, tenor, memanggil tenor dan bulan, misalnya 6 bulan atau 12 bulan, lalu cicilan per bulan, lalu total bayar, dan sudah itu fungsi transaksinya. Kelas transaksi baru terakhir yang main, fungsinya untuk menjalankan semua kelas-kelas yang sudah ada. Jadi seperti badan utama gitu untuk menjalankan codingan. Seperti biasa aja. Ini main kelasnya, dan ini untuk fungsi pilihan. Jika memilih satu, tampilkan daftar barang, dan ini adalah submenu yang seperti yang diperintahkan dalam soal. Di soal ada menu transaksi, lalu kalau ketiga itu break, jadi
pilihan terakhir. Terima kasih telah berbelanja di toko elektronik. Dan ini ada untuk objek-objek yang barangnya minimal 3 item, harga di atas 10 juta. Daftar barang, add new objek dari kelas barang elektronik. Ini kode barang, nama barang, dan lain sebagainya. Ini barang elektronik tadi subclass dari barang Java ya. Dan ada ini baru atribut baru mereka, kategori, garansi, dan daya sebagainya. Dan ini adalah tampilan menu utama dari ketika kita ngeran. Ini print line, sistem out print line seperti biasa. Ini fungsi void, tampilkan daftar barang. Di ketika kita memilih case 1 tampilkan daftar barang, maka memanggil ini void ini, tampilkan daftar barang. Daftar barang elektronik, get info barang. Ini ya, get info barang. Pilih barang dan jumlah. Menu transaksi, tampilkan daftar barang, pilih kode barang yang ingin dibeli, dan ini string kode scanner next line. Barang elektronik, barang dibeli, nomor get kode barang, masukkan jumlah beli. Dan ini ada submenu, menu di dalam menu, metode pembayaran. Submenu, pilih metode pembayaran, tunai atau kredit. Jika memilih satu, maka akan memanggil kelas transaksi dan bayar tunai, dan ini kredit kalau memilih. Langsung saja kita run dari codingan. Ini hapus dulu. Oke, ini tampilan utamanya. Pilih satu untuk lihat daftar barang, dan menambahkan daftar barangnya serta harga dan lain sebagainya yang sudah dideklarasikan tadi, atribut-atributnya. Dan ini codingannya dari subclass dari superclass maupun subclass ditampilkan di sini. Lalu jika pilih nomor 2 transaksi pembelian, maka ini akan memanggil kode dari transaksi Java. Pilih kode barang yang ingin dibeli, X02 misalnya. Masukkan jumlah beli 1 aja. Submenu. Jadi di dalam menu transaksi ini ada submenu, pilih metode pembayaran seperti yang diperintahkan tadi. Di dalam soal pilihan 1 tunai, kita coba. Masukkan uang tunai harus pas tanpa kembalian. Coba kita masukkan duitnya kurang 1 juta. Uang tidak cukup, silakan masukkan kembali. Jika lebih 2.300.000, tidak menerima kembalian, masukkan uang pas. Oke, 12 juta. Maka akan menampilkan
Justru pembayaran berhasil, uang diterima pas pesan ini, dan menampilkan struk transaksi total bayar 12 juta metode tunai. Lalu menampilkan menu kembali. Misalnya kita coba yang kredit, ke transaksi pembelian, nomor kode barang E03, masukkan jumlah belinya 2, pilih kredit 2, pilih tenor cicilan, misalnya 6 bulan saja, 30 juta, cicilan per bulan 5.250.000. Ada 2 metode kredit, total bayar 31.500.000. 31.500.000. Ini saja yang terakhir, yaitu menu nomor 3 untuk keluar dari semua codingan. Dan terakhir menampilkan pesan terima kasih telah berbelanja di toko elektronik. Mungkin ini saja penyampaian hasil tugas UAS BBO dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.